Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dias Aziz Pramudita, SPD MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran, serta teman-teman kelompok 4 yang berbahagia. Saya Afifah Nur Hamidah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini dengan topik terkait augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni kelompok 4, antara lain Hendika Juan Fadila, Wahyu Puji Lestari, dan Afifah Nur Hamidah. Oke, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan segera dimulai. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Wahyu Puji. Pengertian AR atau Augmented Reality. Augmented Reality merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya yang berbentuk 2 dimensi atau bisa juga 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, kemudian memproyeksinya sebagai realitas dalam waktu nyata. Cara kerja AR. Sesuai dengan pengertiannya bahwa teknologi AR ini dapat ditampilkan dalam berbagai perangkat mobile. Dalam prosesnya, perangkat mobile akan bertindak sebagai output device yang dapat menampilkan informasi berupa video, gambar, animasi, dan model 3D. Sehingga nantinya para pengguna dapat melihat hasilnya berupa cahaya buatan dan alami. Contoh penerapan AR di bidang geografi. Penerapan teknologi AR yang dikombinasikan dengan Google Maps. Pada penerapan ini mampu memudahkan pengendara untuk memahami kondisi jalan serta sarana-prasarana dan lingkungan yang ada di sekitar jalan yang dilalui. Sehingga dengan begitu mampu mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak. Penerapan teknologi ini dapat menampilkan kondisi jalan secara virtual menggunakan mobile langsung kepada pengendara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Juan. Ya, cek apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Oke, pengertian VR atau virtual reality. Jadi untuk virtual reality adalah teknologi yang dapat menampilkan suatu lingkungan maya kepada pengguna sehingga pengguna dapat merasakan lingkungan tersebut dan seolah-olah kita berada di dalam lingkungan tersebut. Lingkungan maya ditampilkan melalui komputer yang divisualisasikan melalui kacamata virtual reality. Seiring dengan perkembangan teknologi VR, beberapa interaksi dikembangkan seperti interaksi suara, sentuhan, dan berjalan. Bisa dilanjut next. Selanjutnya, cara kerja VR. Cara kerja VR yaitu visualisasi dari video yang tersambung ke VR melalui HDMI. Gambar diproyeksikan melalui lensa khusus dengan software frame. Kemudian secara tidak sadar otomatis otak kita ikut terbiasa dengan gambar tersebut sehingga kita merasa bahwa kita berada di dunia nyata. Contoh penerapan VR dalam bidang geografi. Penerapan VR pada bidang geografi seperti dalam upaya mitigasi bencana yang telah dilakukan melalui simulasi kejadian secara langsung di lapangan maupun melalui media berupa poster, buku saku, maupun video animasi. Akan tetapi pengguna masih belum bisa merasakan pengalaman seperti saat berada di dalam lingkungan tempat terjadinya gempa sungguhan. Untuk itu perlu dirancang suatu media yang dapat menciptakan suatu sensasi seolah kita berada di lingkungan tempat terjadinya gempa dan dapat merasakan langsung kejadiannya meskipun berupa lingkungan buatan. Salah satu teknologi yang memungkinkan untuk membuat skenario seperti itu adalah virtual reality atau VR yang dapat digunakan untuk menciptakan simulasi bencana alam gempa bumi buatan di lingkungan maya. Untuk metode yang digunakan yaitu pengembangan aplikasi menggunakan perangkat lunak, Unity, dan Google VR. Untuk selanjutnya bisa dilanjut
Untuk teman saya, monggo. Oke, selanjutnya adalah perbedaan AR dan VR. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah melalui perangkat yang digunakan. Pada AR, diakses melalui kamera ponsel yang menampilkan visual lapisan ke lingkungan sekitar di layar perangkat. Dengan kata lain, yang bekerja bukanlah ponsel itu sendiri, melainkan dibantu dengan adanya aplikasi pendukung. Sedangkan pada VR, diakses melalui perangkat seperti headset yang sepenuhnya berinteraksi dengan lingkungan virtual yang dihasilkan. Kemudian, tingkat kedalaman pengalaman bermain. AR dalam pengekspresian kontennya tidak bersifat mendalam. Hal ini karena AR tidak menggantikan lingkungan nyata ke virtual, melainkan menambahkan konten virtual sehingga terlihat di lingkungan nyata. Sedangkan VR dalam pengekspresian kontennya bersifat mendalam, karena VR dirancang untuk sepenuhnya berada di dunia virtual, dan VR benar-benar memblokir lingkungan nyata dan menghasilkan tampilan virtual. Kemudian ada jenis media yang ditampilkan. Pada AR medianya tidak seintensif VR, yaitu biasanya berbentuk 3 dimensi yang mana dapat dilihat melalui aplikasi dengan kamera ponsel sehingga terlihat berada di dunia nyata. Sedangkan pada VR, medianya yang umum adalah berupa video game dan film. Kemudian pada aspek realitas yang dihasilkan. Pada AR, realitas yang dihasilkan mirip dengan VR, namun tidak memerlukan mesin canggih untuk membuat. Kemudian pada VR itu tergantung media yang ditampilkan. Pada video game sering langsung ditampilkan saat pengguna bermain, sedangkan pada mesin game, film, dan video 360 derajat akan dibuat sebelumnya atau secara tidak langsung. Kemudian aspek terjadi langsung. Dunia AR terjadi secara langsung terhadap dunia nyata. Hal ini karena media AR lebih berpotensi reaktif terhadap dunia nyata. Sedangkan dunia VR tidak terjadi langsung terhadap dunia nyata. Ini karena dunia VR dan dunia nyata merupakan lingkungan yang terpisah dan tidak reaktif. Next. Kemudian rencana aplikasi augmented reality yang akan dikembangkan, yaitu berupa aplikasi buku virtual yang memuat materi dan alat peraga terkait bumi dan antariksa. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis mobile dan portable yang dapat diakses melalui smartphone dengan memanfaatkan kamera, sehingga informasi terkait bumi dan antariksa dapat diketahui secara lebih mendetail dalam visual 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan diharapkan dengan adanya aplikasi ini, siswa dapat menggunakannya untuk menunjang pembelajaran seputar bumi dan antariksa, dan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Next. Kemudian rencana aplikasi VR yang akan dikembangkan, yaitu berupa aplikasi simulasi bencana, yakni pada bencana gempa bumi. Aplikasi ini berupa media yang dirancang untuk dapat menciptakan sensasi seolah berada di lingkungan tempat terjadinya gempa dan merasakan langsung kejadiannya meskipun berupa lingkungan buatan. Pengguna dapat mengaksesnya menggunakan perangkat headset, sehingga pengguna dapat mengetahui dan menerapkan terkait upaya mitigasi bencana. Oke,
Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa teknologi AR dan VR adalah teknologi yang sama-sama menawarkan pengalaman baru dalam dunia digital melalui dunia simulasi. Namun, keduanya memiliki cara kerja dan penerapan yang berbeda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi tersebut dapat menambah pengetahuan kita terkait teknologi augmented reality dan virtual reality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.